Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Asnazur Haju, stambuk L1311919207. Saya di sini akan presentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Komponen Kimia Kayu Terobosan Jati Unggul Nusantara pada bagian pangkal, tengah, dan ujung. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan, yang dimana jati dikenal sebagai tanaman yang menghasilkan kayu. Jati digunakan sebagai bahan baku kayu di bidang industri perkayuan. Kayu jati digunakan sebagai bahan dasar bangunan rumah, bantalan rel, kereta api, fancy wood, mebel, dan berbagai kebutuhan bangunan rumah. Semakin menurunnya ketersediaan kayu jati berkualitas di pasaran menyebabkan industri perkayuan menggunakan kayu jati unggul, atau kayu ini banyak ditanam masyarakat dengan pertumbuhan yang cepat. Keunggulan jati cepat tumbuh yaitu tegakannya dapat ditebang pada umur 5 tahun. Jati ini berasal dari tegakan muda di bawah umur 10 tahun. Lanjut ke metode penelitian yang dimana alat yang digunakan yaitu peralatan gelas, aluminium foil, cawan porselen, corong, pengaduk, oven, alat penggiling atau wheel mill, penangas air, desikator, alat ekstraksi atau soxlet, dan analitik. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel berupa 3 batang pohon terobosan jati unggul Nusantara umur 5 tahun yang diambil dari 3 bagian batang, yaitu bagian pangkal, tengah, dan ujung. Air suling, natrium hipoklorit, asam sulfat, natrium sulfit, benzene, asam asetat, natrium hidroksida, asam asetat, dan etanol. Metode penelitian yang digunakan mengacu pada standar Technical Association of the Pulp and Paper Industry, atau yang bisa disingkat dengan TAPI, yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengambilan sampel-sampel, persiapan bahan baku, pengukuran kadar air, pengukuran kadar zat ekstraktif yang terlarut dalam etanol benzene 1:2, pengukuran kadar air selulosa, pengukuran kadar air selulosa, pengukuran kadar air hemiselulosa, dan pengukuran kadar lignin. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Kayu jati yang dipakai pada penelitian ini merupakan kayu terobosan jati unggul Nusantara berumur 5 tahun dari terobosan pertama yang diambil dari induk kayu jati terpilih dan diperbanyak menggunakan kultur jaringan. Kayu jati tersebut berwarna abu-abu kecoklatan dengan rata-rata diameternya 13 cm, memiliki tekstur kayu agak kasar dan permukaan kayu yang relatif licin. Kadar zat ekstraktif yang terlarut dalam etanol benzema 1:2. Penentuan kadar zat ekstraktif pada kayu terobosan jati unggul dilakukan dengan metode kelarutan zat ekstraktif pada campuran pelarut organik dalam etanol benzene 1:2. Pelarut campuran etanol benzene dapat melarutkan zat ekstraktif yang bersifat polar sampai non polar karena pelarut
tersebut mengandung etanol yang bersifat polar dan benzene yang bersifat non-polar. Lalu kita ke hasil dari kadar holoselulosa. Kayu terdiri dari holoselulosa yang merupakan polisakarida gabungan selulosa dan hemiselulosa. Kadar holoselulosa dari bagian pangkal sampai ke ujung pohon pada kayu mempunyai rentang nilai yang berkisar antara 40% sampai 80%. Persentase kadar holoselulosa pada sampel kayu terobosan jati unggul bagian pangkal sampai ke ujung yang didapatkan berkisar 63,11% sampai 64,8%. Kadar selulosa homopolisakarida dengan ikatan glikosida antara unit B-glukopiranosa merupakan selulosa. Persentase selulosa pada sampel kayu terobosan jati unggul bagian pangkal sampai ke ujung berkisar 37,5% hingga 41,16%. Kadar hemiselulosa merupakan heteropolisakarida yang terdiri dari D-glukosa, D-manosa, D-galaktosa, D-silosa, L-arabinosa, asam 4-0-metil, D-glukoranat, asam D-glukoranat, dan D-galaktoronat. Kadar hemiselulosa diperoleh dari selisih antara kadar holoselulosa dan selulosa. Persentase kadar hemiselulosa pada sampel kayu terobosan jati unggul bagian pangkal sampai ke bagian pangkal sampai ke ujung berkisar 22,92% hingga 29,66%. Dan yang terakhir kadar lignin. Lignin merupakan polifenol yang memiliki banyak cabang dengan struktur 3 dimensi. Lignin tidak tersebar secara merata pada keseluruhan kayu berdasarkan letak ketinggian kayu. Persentase kadar lignin pada sampel kayu terobosan jati unggul bagian pangkal sampai ke ujung berkisar 24,33% hingga 30,54%. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Ini mana kadar komponen kimia pada kayu terobosan jati unggul umur 5 tahun berdasarkan ketinggian batang. Persentase tertinggi kadar zat ekstraktif terdapat pada bagian ujung batang sebesar 8,56%. Persentase tertinggi kadar holoselulosa dan selulosa terdapat pada bagian tengah batang dengan kadar 63,95% dan 39,99%. Persentase kadar hemiselulosa 29,66% dan persentase tertinggi kadar lignin terdapat pada bagian pangkal dengan kadar 30,52%. Kayu terobosan jati unggul Nusantara dapat digunakan sebagai bahan konstruksi seperti kayu lapis, kayu pertukangan, kayu laminat, dan papan buatan. Baik, inilah hasil dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.